Kakek tua ini adalah seorang pahlawan di dunia nyata. Dia telah menyelamatkan banyak nyawa di perumahan elit itu. Namun tidak seorang pun yang menyadarinya dan justru mereka mengejek dan menghina kakek tua ini. Namun keadaan akan berbalik. Siapakah sebenarnya kakek ini? Bismillahirrohmanirrohim. Marilah kita mulai kisahnya. Senja mulai turun perlahan. Langit berwarna oranye keemasan memantul di kaca-kaca jendela rumah-rumah megah di perumahan elit Taman Alam Raya. Sebuah kawasan perumahan mewah yang dikenal tenang, bersih, dan penuh dengan penghuninya yang kalem serta berdasi. Namun sore itu, ketenangan berubah menjadi kehebohan. Sebuah suara ledakan kecil terdengar dari salah satu saluran drainase utama. Tak lama kemudian, air bercampur lumpur hitam meluap dari lubang-lubang saluran, menciptakan genangan kotor di jalan utama kompleks itu. Dari balik gerbang, muncullah seorang lelaki tua, kurus, bajunya compang-camping, langkahnya gontai. Ia berjalan pelan sambil membawa karung lusuh di punggungnya. Wajahnya lelah, matanya sembab. Beberapa warga yang melihat langsung mencibir. "Lihat tuh, dari mana lagi pemulung ini masuk?" kata seorang pria berbadan tegap sambil menertawakan si kakek. "Awas, jangan-jangan nyolong," celetuk yang lain sambil mengangkat ponselnya untuk merekam. Namun tak satu pun dari mereka tahu, kakek tua itu, yang mereka anggap hina dan menjijikan, baru saja muncul dari balik saluran air bawah tanah. Tubuhnya basah kuyup dan penuh lumpur. Nafasnya terengah-engah. Dan yang paling mencolok, wajahnya menampakkan kepedihan mendalam seakan menanggung beban yang tak kasat mata. Tak ada satupun warga yang menyadari bahwa beberapa menit sebelumnya, sang kakek dengan susah payah telah memutus pipa logam beracun yang disabotase ke dalam sistem air bersih komplek tersebut. Dengan risiko nyawa, ia merangkak masuk ke dalam terowongan sempit, menggali dengan tangan kosong, menahan semburan air, dan akhirnya menutup sumber racun dengan kantong pasir yang ia ambil dari gudang konstruksi tak jauh dari situ. Begitu muncul dari saluran air, Pak Tejo sempat menjelaskan kepada kerumunan warga tentang apa yang baru saja terjadi. Tapi bukannya percaya, orang-orang malah menertawakannya. Seorang lelaki berkacamata mengejek dengan suara keras. "Kakek ini ada-ada saja, sudah kayak kebanyakan nonton film. Hahaha." Yang lain ikut menertawakan. Bahkan ada yang melemparkan sandal ke arahnya. Petugas keamanan yang berdiri di dekat pos segera bergerak mendekat dan memegang lengannya. "Ayo Pak, jangan bikin gaduh. Ini bukan tempat buat orang kayak Bapak." Tanpa diberi kesempatan menjelaskan lebih lanjut, Pak Tejo diseret keluar gerbang. Tubuhnya yang renta nyaris jatuh ketika salah satu petugas menolaknya terlalu keras. Lumpur yang menempel di sekujur tubuhnya menetes di atas jalanan marmer bersih, meninggalkan jejak hina yang kemudian disiram dengan air oleh petugas kebersihan. Tak ada yang tahu, bahkan sedikit pun, bahwa sore itu puluhan nyawa telah terselamatkan dari bencana besar. Dan tak seorang pun yang mau mendengar kebenaran dari mulut seorang tua yang dianggap tak pantas berada di tempat mewah seperti itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di perumahan Taman Alam Raya kembali seperti semula. Jalan-jalan telah dibersihkan, canda tawa para penghuni kembali memenuhi udara, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Hanya saja, satu topik masih menjadi bisik-bisik dari mulut ke mulut. Siapa sebenarnya kakek tua penuh lumpur itu? Apa maksud dan tujuannya berada di area terlarang perumahan? Di kampung sebelah, Pak Tejo duduk lesu di emperan rumah kayunya. Bajunya masih belum diganti sejak kejadian itu. Pandangannya kosong, bukan karena lelah fisik, tapi karena luka di hati yang dalam. Ia sudah mencoba menjelaskan saat itu, namun ditertawakan dan malah diseret keluar gerbang seperti sampah. Bahkan, sekarang muncul kabar yang lebih kejam. Pak Tejo dituduh sebagai bagian dari komplotan penjahat yang ingin meracuni perumahan elit. Kabar itu beredar cepat di grup-grup perumahan. Ada yang mengatakan Pak Tejo sengaja menyamar jadi gelandangan untuk memantau situasi. Ada juga yang menyebut dialah yang menunjukkan lokasi pipa utama kepada kelompok pelaku. Bahkan seorang warga mengklaim melihat Pak Tejo bicara dengan sosok mencurigakan di dekat tumpukan barang bekas beberapa hari sebelum kejadian. Tuduhan demi tuduhan membuat nama Pak Tejo semakin tenggelam dalam kebencian dan fitnah. Namun, di tengah kabut kecurigaan itu, ada satu orang yang tidak percaya.
seorang pemuda dari kampung bernama Jaka. Ia mengenal Pak Tejo sejak kecil. Baginya, kakek tua itu bukan hanya orang baik, tapi panutan. Jaka yakin, Pak Tejo tidak akan pernah terlibat dalam kejahatan, apalagi sampai membahayakan nyawa orang lain. Suatu malam, Jaka nekat mengunjungi rumah Pak Tejo. Di sana, ia menemukan sang kakek duduk memandangi lampu minyak, dengan tangan gemetar dan mata yang berkaca-kaca. Setelah diberi teh hangat, Pak Tejo mulai bercerita tentang bagaimana ia mencium bau aneh di dekat saluran air, tentang drum mencurigakan yang ia temukan di tanah lapang belakang perumahan, tentang bagaimana ia mencoba menghentikan aliran racun itu dengan menutup saluran air menggunakan karung dan pasir. Jaka mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ia tidak meremehkan satupun kata. Malam itu juga, ia mulai menghubungi kenalannya yang bekerja sebagai teknisi kamera pengawas. Dengan diam-diam, Jaka meminta bantuan untuk mencari rekaman di titik-titik rawan di sekitar perumahan. Butuh 2 malam hingga ia mendapatkan potongan video penting. Dalam cuplikan itu, tampak Pak Tejo berjalan sendirian di tengah malam, menuju titik sumber racun. Tidak ada tanda-tanda komunikasi dengan siapapun. Tidak ada gerak-gerik mencurigakan. Justru tampak jelas bagaimana ia menggali tanah dan membuka drum logam dengan susah payah. Setelah itu, tubuhnya terguncang hebat saat mengendus isi drum, lalu buru-buru menutup dan menumpuknya dengan karung pasir. Namun, bukti itu belum cukup. Beberapa warga perumahan bersikukuh bahwa Pak Tejo pasti punya peran. Mereka berkata, kalau dia bukan bagian dari mereka, kenapa bisa tahu letak drum racunnya? Kenapa bisa ada di sana pas kejadian? Jaka tahu ini tidak mudah. Masyarakat elit seperti itu lebih percaya pada asumsi dan penampilan luar. Baginya, untuk membuktikan kebenaran, ia butuh bukti lebih kuat. Maka ia terus mencari rekaman lain, termasuk CCTV dari toko-toko sekitar, dan jejak-jejak komunikasi lewat jalur radio dan frekuensi aneh yang sempat rekam di sekitar kompleks beberapa hari sebelum kejadian. Sementara itu, Pak Tejo harus kembali menghadapi cibiran dan tudingan keji. Ia bahkan tak berani keluar rumah. Beberapa orang kampung mulai menjauh karena takut ikut terseret isu. Hanya Jaka yang terus berdiri di belakangnya. Keyakinannya tak goyah, bahwa suatu hari kebenaran akan muncul ke permukaan. Tapi waktu berjalan, tekanan semakin besar. Jaka harus menemukan bukti utama yang benar-benar bisa membalikan keadaan. Sebuah potongan rekaman yang memperlihatkan pelaku sesungguhnya, atau bahkan identitas dari dalang sebenarnya yang telah menyusun semua ini. Karena hanya dengan itu, nama Pak Tejo bisa benar-benar dibersihkan. Hari keempat setelah kejadian, Jaka masih sibuk mengais data demi data dari kamera pengawas yang tersebar di sepanjang perimeter perumahan Taman Alam Raya. Beberapa titik sudah ia periksa, namun hasilnya belum memuaskan. Ia butuh sesuatu yang lebih dari sekadar gerakan samar atau siluet gelap. Ia butuh wajah. Ia butuh rekaman yang bisa membuka mata semua orang. Di malam itu, Jaka mendatangi pos Satpam Perbatasan Blok Timur. Ia membawa sebotol kopi hitam dan sepiring gorengan untuk seorang petugas jaga yang sudah ia kenal sejak lama. Namanya Pak Rudi. Seorang pria ramah yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun menjaga gerbang kecil yang menghadap ke arah perbukitan kosong. Disinilah biasanya kendaraan logistik masuk lewat jalur belakang. Pak Rudi, saya minta tolong. Saya butuh lihat rekaman malam 2 hari sebelum kejadian. Yang di titik kamera arah barat itu, ujar Jaka dengan nada serius. Pak Rudi sempat ragu, tapi akhirnya setuju. Kamu yakin ini penting, Jak? Sangat penting. Nyawa Pak Tejo dipertaruhkan. Mereka lalu membuka rekaman. Layar monitor yang agak berdebu itu menampilkan waktu pukul 1.42 dini hari. Suasana gelap. Hanya cahaya remang dari lampu jalan yang menyorot aspal basah. Tak lama, tampak satu mobil box putih masuk tanpa pengawalan. Kendaraan itu berhenti di sisi jalan. Lalu 2 orang berpakaian hitam turun. Satu di antaranya membawa tong panjang seperti tabung semprot. Wajah mereka tertutup masker. Gerakannya cepat. Terlatih. Mereka membuka penutup drainase, mengangkat satu drum logam dari dalam mobil, dan mulai menuangkan isinya ke saluran air.
Setelah itu, mereka menutup lubang drainase dan meninggalkan lokasi seperti tidak terjadi apa-apa. "Pak, itu bukan Pak Tejo. Itu orang lain," ujar Jaka dengan tegang. Pak Rudi mengangguk. "Iya. Dan lihat ini." Ia memundurkan video ke menit sebelumnya. Terlihat jelas, sebelum mobil itu datang, Pak Tejo sedang berjalan menyusuri sisi jalan dengan langkah hati-hati. Ia berhenti di dekat pipa, jongkok, dan mencium bau sesuatu. Ia memegangi hidungnya dan terlihat panik. Tapi belum sempat melakukan apa-apa. Mobil itu datang dari arah belakang. "Dia ngumpet," kata Jaka pelan. Ternyata, Pak Tejo bersembunyi di balik gerobak sampah untuk mengintip aksi para pelaku. Wajahnya pucat, tangan menggigil. Ia sempat memegang handphone tuanya, tapi tampaknya tidak ada sinyal atau baterainya lemah. Ia hanya bisa menyaksikan semuanya. Dan di rekaman berikutnya, terlihat Pak Tejo berjalan pelan ke arah pos keamanan utama. Tapi ia mendapati hal yang tak terduga. Para petugas keamanan di pos ternyata tertidur semua. Bukan tertidur biasa, tapi dengan mulut setengah terbuka, mata terpejam dalam posisi tidak wajar. Jaka yang menyaksikan rekaman itu langsung paham. Mereka dibius. Dikasih obat tidur. Pak Rudi pun membenarkan. "Malam itu saya juga sempat pusing, tapi saya bawa bekal sendiri, nggak ikut makan dari catering." Ternyata, para pelaku menyusup dengan menyamar sebagai pengantar makanan malam. Mereka menyisipkan obat tidur dosis tinggi ke makanan para security. Dengan mudah, semua penjaga malam itu tak sadarkan diri. Dan disitulah, hanya Pak Tejo satu-satunya yang sadar akan bahaya besar yang mengintai. Ia merasa tak ada waktu lagi. Dengan tubuh tuanya, ia berlari ke titik pembuangan utama, membuka penutup pipa, dan mulai menimbun jalur aliran dengan lumpur dan pasir dari sekitar lokasi. Disinilah tubuhnya dipenuhi lumpur kotor, dan tubuh kurusnya terciprat dari segala arah. Rekaman itu jelas. Terlalu jelas untuk disangkal. Pak Tejo bukan pelaku. Ia saksi. Ia penyelamat. Tanpa menunggu waktu, Jaka mengunduh video itu dan langsung menghubungi ketua RT perumahan. Awalnya, ketua RT enggan percaya. Namun setelah melihat video tersebut, wajahnya pucat. "Ya Allah, kita sudah menuduh orang baik." Malam itu, rapat darurat diadakan di balai warga. Para pengurus perumahan, satpam, beberapa tokoh masyarakat, dan bahkan beberapa pemilik rumah diundang. Jaka memutar video itu di layar besar. Hening. Semua menatap layar dengan wajah terpaku. Beberapa ibu mulai menunduk malu. Para pria yang sebelumnya bersuara lantang mencibir Pak Tejo hanya bisa memegang kepala. Bahkan, security yang dulu menyeret keluar Pak Tejo dari gerbang meneteskan air mata. Dia menyelamatkan kita," ujar salah satu warga dengan suara pelan. Malam itu, Perumahan Taman Alam Raya menandatangani surat resmi permintaan maaf dan pemulihan nama baik Pak Tejo. Tidak hanya itu, Dewan Perumahan mengusulkan penghargaan khusus sebagai bentuk apresiasi atas tindakan luar biasa yang telah dilakukan oleh seorang kakek tua yang dianggap tidak punya apa-apa, tapi ternyata menyelamatkan nyawa banyak orang. Namun, semua itu belum disampaikan kepada Pak Tejo. Belum ada yang berani menemui beliau. Rasa malu masih menyelimuti hati mereka. Tapi Jaka sudah tahu, waktu yang tepat akan datang. Dan saat itu tiba, semua akan berubah. Beberapa hari setelah insiden dini hari yang nyaris membawa malapetaka besar bagi penghuni perumahan elit itu, kasus ini akhirnya ditangani langsung oleh pihak berwajib. Tim forensik dan tenaga ahli lingkungan segera diturunkan ke lokasi untuk menyelidiki cairan misterius yang ditemukan di area instalasi air bawah tanah. Hasilnya sungguh mencengangkan. Racun itu merupakan senyawa kimia berbahaya yang bisa menyebar cepat melalui saluran air dan menyebabkan keracunan massal hanya dalam hitungan jam. Berita ini pun menyebar luas. Media televisi menyorot headline tentang keberanian seorang lelaki tua berpakaian lusuh yang tanpa kenal takut membongkar rencana busuk sindikat pencemar air bersih. Sosok Pak Tejo viral di berbagai platform sosial media. Foto dirinya yang tertutup lumpur, dengan wajah sedih dan tubuh kurus, menjadi simbol kepahlawanan yang tak terduga. Namun ironisnya, belum lama sebelum itu,
Ia justru dituduh sebagai pencuri dan dicaci maki di depan umum. Para pelaku, yang sempat kabur, kini sudah ditangkap. Mereka berasal dari jaringan mafia limbah industri yang hendak menguji coba metode baru penyebaran racun sebagai bagian dari sabotase bisnis. Perumahan elit itu menjadi target karena dinilai paling aman dari kecurigaan. Namun rencana mereka hancur karena satu orang, Pak Tejo. Minggu pagi yang cerah, udara masih segar dan embun belum sepenuhnya menguap dari dedaunan. Di sebuah bangku panjang yang usang di pinggir lapangan kecil, Pak Tejo duduk sambil menyesap teh hangat dari gelas kaleng berkarat. Di depannya, Jaka berdiri dengan raut wajah campur aduk antara haru, kagum, dan juga rasa bersalah mewakili banyak orang. "Kek," ujar Jaka pelan. Pak Tejo menoleh. Tatapannya tenang. Di bawah matanya masih ada garis lelah, tapi tubuhnya lebih segar dari sebelumnya. Ia tampak sudah mandi pagi dan mengenakan baju lusuh terbaik yang dimilikinya. "Maafkan kami, Kek, aku, dan semua warga di sana. Kami salah menuduh, salah menilai." Pak Tejo tersenyum tipis. "Kamu tidak salah, Nak. Kalian hanya belum sempat tahu." Jaka terdiam. Lalu ia keluarkan amplop coklat tebal dari dalam tasnya. Di dalamnya ada surat resmi dari Dewan Perumahan, beberapa sertifikat, serta kunci rumah sederhana yang baru direnovasi. Letaknya di ujung Blok A, dekat taman utama. Bukan rumah mewah, tapi layak, bersih, dan punya halaman kecil untuk bercocok tanam, sesuai dengan kebiasaan Pak Tejo yang suka berkebun di lahan sempit belakang pos ronda. "Kami semua sepakat. Ini hadiah untuk kakek. Rumah itu sekarang milik kakek." Pak Tejo menatap kunci itu lama. Jemarinya gemetar saat menyentuh logam dingin yang mengubah nasibnya. Namun tak ada senyum lebar. Hanya air mata yang perlahan mengalir membasahi pipinya yang sudah keriput. Jaka melanjutkan, "Setelah kejadian itu, kami semua investigasi lebih dalam. Racun yang mereka masukkan ternyata zat berbahaya yang bisa menyebar lewat uap air. Kalau tidak dicegah malam itu, pagi harinya bisa terjadi keracunan massal dari air kran. Termasuk anak-anak kecil. Termasuk bayi-bayi yang mandi dan minum air dari dapur. Kakek menyelamatkan kami semua." Pak Tejo mengangguk pelan. Ia memandang jauh ke arah perumahan elit itu. Sebagian besar orang di dalamnya masih belum tahu siapa dirinya. Mungkin hanya beberapa orang saja yang akhirnya mendengar dan percaya. Tapi itu tak lagi penting. Baginya, melihat tak ada satupun yang terluka sudah lebih dari cukup. Ia tak mencari pujian, tak meminta imbalan. Tapi Allah punya cara lain untuk membalas setiap ketulusan. Hari itu juga, Pak Tejo diantar masuk ke rumah barunya. Meski sempat ragu melangkah, karena tak terbiasa berada di lingkungan serapi dan semewah itu, akhirnya ia menjejakkan kaki juga di pelataran yang kini menjadi miliknya. Tetangga kiri dan kanan menyambut dengan malu-malu. Beberapa anak kecil melihat dari kejauhan, dan ada satu yang bahkan berani berlari sambil berkata, "Kakek, aku lihat di TV. Kakek pahlawannya." Pak Tejo tertawa kecil dan mengelus kepala anak itu. "Pahlawan? Bukan, Nak. Kakek cuma berusaha nggak tinggal diam kalau lihat yang salah." Malam harinya, suasana berbeda terasa di seluruh kawasan. Banyak lampu rumah yang menyala terang. Dari kejauhan, terdengar suara ibu-ibu mengobrol dan ayah-ayah yang membicarakan ulang sistem keamanan. Tapi di dalam rumah kecil di ujung jalan itu, Pak Tejo duduk di lantai dengan sajadah dan mushaf di depannya. Ia membaca pelan, satu ayat demi satu ayat. Air matanya jatuh lagi. Bukan karena sedih, tapi karena syukur yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. "Allah, Engkau tahu yang aku tak bisa jelaskan kepada manusia." Lalu, ia bersujud dalam diam. Sebuah kisah yang nyaris terkubur di balik prasangka, kini berubah menjadi pengingat bahwa kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Minggu berikutnya, suasana di perumahan elit itu sudah kembali normal. Namun bagi sebagian penghuni, ada satu hal yang tak akan pernah sama lagi. Di ujung blok, rumah kecil dengan pekarangan yang penuh tanaman hijau kini selalu menjadi bahan pembicaraan. Itulah rumah Pak Tejo.
Kakek tua yang dulu mereka anggap pemulung dan dianggap pembuat onar. Kini, mereka memandangnya dengan penuh hormat dan takzim. Bahkan security yang dulu menggiringnya keluar dengan kasar, kini selalu menyapa dengan senyum dan hormat setiap pagi. Meski begitu, Pak Tejo tetap seperti dulu. Tidak berubah dalam kesederhanaan. Ia masih menyapu halaman sendiri, masih menyiram tanaman, dan masih duduk di bangku panjang dekat taman sambil memperhatikan anak-anak bermain. Dari balik tirai rumahnya, ia sering melihat banyak wajah baru yang mendekat hanya untuk sekadar melihat siapa sosok itu. Tapi Pak Tejo tak pernah mencari perhatian. Ia hanya hidup dengan rasa syukur yang tulus. Ia tahu, pahlawan bukan soal dikenali banyak orang, tapi soal keberanian membela kebenaran meski seorang diri. Dan mungkin, itu yang tidak banyak orang sadari, bahwa pahlawan tidak harus seorang perwira berseragam gagah. Bukan pula harus bertubuh kuat atau jago bela diri. Pahlawan bisa datang dari siapa saja. Dari hati yang berani berkata benar, dari jiwa yang tak gentar menghadapi kezaliman, dari langkah-langkah kecil yang tulus untuk menjaga sesama. Bahkan seorang kakek tua yang kurus, berpakaian compang-camping dan sering diremehkan, bisa menjadi penyelamat dari bencana besar. Dalam dunia yang terlalu sibuk menilai dari penampilan, kisah Pak Tejo menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kebaikan sejati datang dari dalam hati. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang memiliki keberanian untuk berbuat benar. Semoga Allah memberi kita kepekaan untuk menolong yang lemah, membela yang terzalimi, dan menjadi cahaya di tengah kegelapan dunia. Semoga Allah memberi keberkahan pada hidup kita, memberi keselamatan pada keluarga kita, dan menjadikan setiap langkah kita menuju jalan yang diridhnya. Dan untuk teman-teman yang menyimak kisah ini sampai selesai, jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share kisah-kisah inspiratif dari Gava Story. Insya Allah, akan ada banyak lagi kisah yang menggugah hati dan menguatkan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.